Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersama-Mu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Ratapan 3 ayat 11. Ratapan 3 ayat 11 berkata, "Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun." Saudaraku, ayat firman Tuhan di atas berbicara dengan jelas bahwa Tuhan berkuasa membelokkan jalan-jalan manusia. Apa yang kadangkala kita pikir lurus dan baik belum tentu dalam pemandangan Tuhan. Itulah sebabnya Ia seringkali membelokkan jalan-jalan kita tanpa kita ketahui. Yeremia sendiri mengalami hal itu. Sebagaimana kita ketahui saudaraku bahwa kitab Ratapan ini ditulis oleh Yeremia, bagaimana ia meratapi nasib dirinya dan nasib bangsanya. Sejak Yeremia melayani Tuhan, hidupnya penuh dengan penderitaan, bahkan matinya pun dengan cara mengenaskan. Padahal awalnya ia adalah seorang anak muda dari keturunan aristokrat, di mana ia memiliki banyak kesempatan untuk menikmati hidup yang bergelimang dengan kemewahan. Namun entah mengapa di tengah jalan ia merespon panggilan Tuhan, lalu kemudian ia melayani Tuhan sebagai nabinya. Tentu saja yang pertama memang Tuhan yang memanggil dia, sehingga mau tidak mau dia harus mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tetapi yang menjadi misteri adalah bagaimana seorang Yeremia yang memiliki kehidupan yang nyaman tiba-tiba merespon panggilan Allah dan melayani sebagai nabi dan berhadapan dengan para penguasa yang jahat pada waktu itu. Keputusannya untuk menjadi nabi itu bukanlah tanpa resiko, sebab faktanya ia kemudian berhadapan dengan para penguasa. Hidupnya penuh dengan penderitaan karena dia terus mengalami ancaman, siksaan, penjara, bahkan mati dengan cara mengenaskan. Secara manusia, pilihan Yeremia itu adalah pilihan yang sangat bodoh. Bagi beberapa orang, tindakan Yeremia memutuskan meninggalkan kehidupan nyamannya dan melayani Tuhan adalah sebuah kebodohan. Ngapain menyusahkan diri melayani Tuhan dan bahkan hidup dalam penderitaan? Tapi yang tidak diketahui oleh banyak orang itu adalah bahwa Allah berkuasa membelokkan jalan-jalan seseorang menurut kehendak dan rencananya. Dan semua itu adalah misteri bagi kita semua. Tidak ada yang tahu bagaimana Tuhan membelokkan jalan-jalan kita. Sebagaimana juga yang dialami oleh seorang teman saya. Ia pada waktu muda bekerja di sebuah perusahaan Jerman yang sangat terkenal. Ia bahkan memiliki promosi menduduki jabatan manajer yang sangat bergengsi dengan fasilitas dan gaji yang sangat menawan. Sebagai seorang muda dan berpenghasilan yang cukup, saya kira dia bisa menikmati hidup dan bersenang-senang. Namun di saat karirnya cemerlang, dia justru memutuskan untuk meninggalkan semua itu dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Wow, itu keputusan yang sangat gila tentunya. Saya sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia seberani itu membuat keputusan yang sangat radikal. Dan dalam perjalanan dia melayani Tuhan,
Setahu saya, memang dia terus mengalami hidup yang tidak mudah. Bahkan kesusahan demi kesusahan secara finansial ia alami. Coba saja bila ia tidak memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, mungkin hidupnya tidak harus menderita seperti itu. Tetapi itu adalah pikiran manusia. Sebab Allah lah yang membolak-balik hati manusia, dan dia juga yang menuntun sampai teman saya ini memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Sekalipun ia mengalami berbagai kesulitan hidup, tetapi yang saya tahu, dia adalah seorang hamba Tuhan yang penuh dedikasi, bahkan terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Memang bagi dunia, keputusan seperti itu dianggap sebagai keputusan yang keliru, bahkan keputusan yang gila. Tetapi adakah yang mustahil bagi Allah? Bila Allah yang membelokkan hati seseorang, siapakah yang dapat menahannya? Jangankan kok kita, 12 murid Yesus saja, satu orang berpaling daripadanya dan bahkan mengkhianati dia. Bagaimana mungkin seorang Judas Iskariot yang dipanggil langsung oleh Allah dan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa, serta menyaksikan sendiri bagaimana mukjizat-mukjizat Tuhan dinyatakan, bisa berbalik dan meninggalkan dia? Bukankah ini sesuatu yang sangat mengherankan? Tetapi sekali lagi saudaraku, bahwa hidup ini sebuah misteri, dan bahwa Allah yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati seseorang. Maka bila ada seseorang yang tadinya hidup kacau, hidup dalam dosa-dosa dan kejahatan, lalu tiba-tiba berubah melayani Tuhan, bukankah semua itu digerakkan oleh Allah? Sebab kalau bukan Allah yang bekerja, tidaklah mungkin orang mau melakukan hal yang demikian. Begitu pula bila ada seseorang yang tadinya melayani Tuhan, yang tadinya cinta Tuhan, pokoknya sepertinya habis-habisan untuk Tuhan, namun tiba-tiba dia bisa meninggalkan Tuhan, bukankah itu juga sebuah misteri? Dan Tuhan yang Maha Tahu mengizinkan semua itu terjadi? Sebab bila pada dasarnya dia adalah orang yang tidak dipilih oleh Allah, dia hanyalah seorang yang menjadi bagian dari orang-orang yang dipanggil saja, namun tidak pernah dipilih oleh Allah. Pelayanan yang dia lakukan selama ini, pengorbanan-pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan yang dilakukan, semata-mata itu adalah sebuah aktualisasi diri dan tidak pernah lahir dari hati yang mengasihi Allah. Sebab bila orang mengasihi Allah, tentu ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang anak muda yang kelihatannya sangat mengasihi Tuhan. Waktunya seringkali dihabiskan di gereja, melayani pelayanan mimbar, dan bahkan sering menasehati rekan-rekan yang lain agar selalu cinta Tuhan, agar selalu menjaga diri kudus di hadapan Allah. Tetapi dia sendiri kemudian justru meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena seorang wanita. Jadi saudaraku, ia pada dasarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan bila memang ia ditetapkan untuk binasa, maka jalan apapun akan menjadi alasan untuk dia meninggalkan Kristus. Sebab pada akhirnya dia harus masuk ke dalam kebinasaan yang Allah telah tentukan baginya. Oleh sebab itu saudaraku, kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa Allah lah yang berkuasa atas hidup kita. Sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih olehnya, mari kita senantiasa menjaga hidup kita kudus dan berkenan di hadapannya, supaya jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang lurus. Dan bila kita mulai berbelok-belok, biarlah Allah juga yang membelokkan kita kembali ke jalan-jalannya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Terlebih dalam menyongsong tahun yang baru, mari kita mempersiapkan diri kita untuk senantiasa siap sedia masuk dalam dimensi ilahi, masuk di dalam terobosan-terobosan yang Allah hendak kerjakan di tahun yang akan datang. Percayalah, Tuhan yang memegang hidup kita, maka Tuhan juga yang akan membawa kita naik level to level, sampai pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan.
Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kami percaya Engkau yang telah menuntun kami sampai kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bila sebentar lagi kami memasuki tahun yang baru, kami percaya bersama Tuhan kami akan bisa melewati semua tantangan yang ada. Sebab kami tahu Engkaulah yang berkuasa untuk membelokkan jalan-jalan manusia. Dan Engkau juga yang berkuasa untuk menuntun kami masuk dalam dimensi ilahi untuk menerima berkat ilahi dan damai sejahtera ilahi yang disediakan oleh Allah bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tentra